batu tulis yang menyebut nama raja Pajajaran terakhir. Namanya prasasti batu tulis. Kalingga di Batang Pekalongan ada prasastinya yang menyebut namanya. Keraton Surakarta, Keraton Kasunanan, Keraton Yogyakarta, nggak ada bukti sejaman pun masih wujud peninggalan arkeologisnya, budayanya, dan orang-orangnya masih bisa kita lihat. Apalagi semua apa yang ada di Keraton Jogja, Kasunanan, Pakualaman, Surakarta, Hadiningrat, semuanya dicatat semua. Nasab yang mau masuk nyangkok ke Yogyakarta ndak bisa karena ada kekancingannya. Begitu juga ada Balawi mau masuk menjadi cucu daripada Hamengkubuwono II, ndak bisa. Ada yang ngaku Balawi cucunya Hamengkubuwono, katanya punya istri anaknya Hamengkubuwono, punya mertua Hamengkubuwono dan lain sebagainya. Kemudian kuburannya, kuburan panglima perang daripada Yogyakarta, dirubah namanya jadi Baklawi. Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, adanya di Bantul Pleret. Dia pahlawan karena dia perang dengan Inggris, lalu Inggris kalah, tetapi beliau meninggal dunia di masjid, dipenggal lehernya sebagai seorang kesatria tahun 1811. Namun hari ini orang Jawa asli itu makamnya jadi bin Yahya. Bu, kira-kira dolim gak tuh orang yang ganti-ganti tuh? Bu, dolim gak? Jawab, jahat apa tidak? Jahat apa tidak? Kalau jahat, kenapa nggak didiamkan? Dulu nggak ada yang berani, bahkan yang bangun aja itu Pemkot, pemerintah kota Semarang yang ikut membiayai. Bahkan yang sekarang pengurus PWI banyak yang dulunya ikut-ikut bikin makam-makam palsu. Mana tuh kemarin tuh? Kiai saya Kibin Tobat ya. Dulu saya yang nancepin itu salah satu makam, misalnya saya yang nancepin. Duraka kalau nggak masuk PWI itu. Kalau masuk PWI, duraka-duraka masa lalunya itu diobati oleh pahala-pahala memperjuangkan untuk saudaranya terbebas dari penjajahan spiritual dan perbudakan. Bu, orang ngaku nabi zaman dulu banyak, pemalsu nabi. Musailamah Al-Kadzab ngaku nabi palsu. Pengaku cucu palsu sampai 200 tahun itu di Mesir. Ada orang namanya Maimun Al-Qaddah, dia ngaku cucu nabi, kemudian diberantas setelah 200 tahun. Dia jadi aku sebagai cucu nabi itu karena orang jadi segan. Yang nggak benar keluarga besar dia dan keturunannya. Ada yang minuman, ada yang memperkosa, ada yang sodomi. Kemudian Allah utus di zaman itu seorang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Hari ini di Indonesia setelah datang kaum Ba'alwi mengaku sebagai cucu Nabi tahun 1850-an sampai 1943, banyak orang percaya, terutama orang NU, Muhammadiyah tidak percaya, Al-Irsyad tidak percaya, Persis tidak percaya, Syarikat Islam tidak percaya, NU percaya. Kenapa NU percaya? Karena di NU memang zaman dulunya kiai-kiainya turunan Nabi semua, turunan wali
turunan Nabi. Jadi ketika ada orang ngaku dianggap saudaranya, oh berarti saudara saya ini. Kemudian ternyata lama-lama ngalahin. Lama-lama kiai yang pinter-pinter, kemudian dia yang goblok, kagak bisa baca Fathul Qorib, kagak bisa nasrib, nggak ada yang hafal Quran, nggak ada yang enak ngajinya kalau jadi imam. Kemudian dia merasa lebih mulia daripada kiai-kiai kampung. Katanya, satu Habib yang bodoh, walaupun suka maksiat, walaupun suka berzina, dia lebih mulia dari kiai 70 kiai. Na'udzubillah. Saya masih lihat dari Tulungagung seorang Ba'lawi itu kemarin di YouTube. Dia bawa-bawa Ibnu Hajar. Kata dia, itu pendapat pribadi Ibnu Hajar, bahwa Ibnu Hajar mengatakan satu Ba'lawi yang bodoh itu lebih baik daripada 70 ulama. Karena apa? Karena kemuliaan Ba'lawi adalah zatnya, sedangkan kemuliaan ulama adalah aradnya, sifatnya. Zat dan sifat lebih mulia mana? Lebih mulia zat, betul. Zat dan sifat lebih mulia zat, karena zat la yataghayyar wala yartafi'u an syai'in. Zat mah kalau zatnya hilang ya syai'unnya itu tidak ada. Tetapi kalau arad, syai'un itu zat, aradnya sifatnya hilang, syai'unnya masih ada. Itu lebih mulia zat, betul. Tapi kamu bukan cucu Nabi. Masalahnya itu, kamu cuma ngaku-ngaku cucu Nabi. Kamu tidak mulia. Dalam darahku, dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Tidak ada. Kamu sudah didajal darahnya, diperiksa. Darahnya udah diperiksa di laboratorium family 3D DNA. Darah kamu darah G. Wong India, wong Kaukasus, Turki, itu kebanyakan itu. Bukan orang Arab. Cucu Nabi itu harus orang Arab. Darahnya cucu Nabi itu yang asli adalah darah Arab, karena Nabi orang Arab. Kalau Arab, kalau keturunan garis laki-laki lurus harus J1. Sedangkan Habib-Habib Ba'lawi ini ngakunya lurus ke Nabi garis laki, tapi darahnya diambil pas sudah terbukti, sudah selesai diperiksanya, hasilnya G semua. 180 orang yang sudah tes DNA, baik di Indonesia maupun yang di Yaman, semuanya gagal sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara tes DNA. Secara ilmu nasab, ilmu tarikh, ilmu sejarah, saya sudah meneliti penelitian daqiqan bahwa memang mereka sama sekali tidak ada kaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man huwa badrun, man huwa syamsun, man huwa nurun fawqa nurin, man huwa iksiru wa ghali, man huwa misbahus suduri. Nabiyuna wa maulana Muhammad tidak ada kaitan sama sekali dengan Ba'alwi, tidak ada kaitan nasab apa-apa dengan Ba'alwi. Para habib-habib yang mengutuk cucunya itu tidak ada, hanya mengaku saja. Lah kalau mengaku kita aja semua mengaku, siapa kek cucunya Jokowi kek, siapa aja bisa ngaku, betul apa tidak? Soekarno meninggal 1970, kita ngaku saya cucunya Soekarno, pantes. Wong Soekarno masih punya cucu, paling punya buyut, jangga paling kan.
Orang yang ngaku cucunya Soekarno, anaknya Mega, Puan. Mbak Puan umurnya kayak Kiai Ansori. Jadi Kiai Ansori mengaku cucunya Soekarno wajar. Dari anak siapa Kiai Ansori? Dari ibu yang tidak diketahui. Ya. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa dulu katanya kan banyak yang ngomong kiai-kiai kibin tuh yang kiai-kiai kibin. Ya imah dulu Syekh Hasyim Asy'ari meneng-meneng baik. Kiai Hasyim Asy'ari enggak ngomong balawi batal. Kalau pengakuan itu la yata'allaku bimanfaatin, itu enggak ada masalah, enggak ada soal. Karena dulu mungkin Ba'alwi yang ditemui Mbah Hasyim itu masih malu-malu. Enggak ada yang dawir-dawir minta-minta duit, minta-minta kambing. Kalau lagi haulan dia pengen dikirim kambing 1 truk. Betul apa tidak? Tadi tuh saya sebelum datang ke sini ada mantan kibin ngomong, kalau biasanya kalau haulan itu di sana itu bawanya dari sini 1 truk kambing, dapat nyari-nyari katanya. Panitianya dia dibawa ke sana tuh. Itu mantan kibin tuh. Kadang-kadang untuk masjid sendiri susah, betul? Kadang-kadang kiai kita yang sejak kita dalam kandungan sudah mendoakan kita, ketika kita 4 bulan kita panggil kiai, doain kiai. Betul apa tidak? Di sini ada enggak 4 bulanan? 4 bulanan hamil istri kita panggil kiai, suruh ngedoain anak kita yang ada dalam perut. Kemudian ketika 7 bulan kita manggil kiai lagi, suruh ngedoa lagi, diamplopin paling 5.000 10.000. Kemudian ketika lahir manggil lagi kiai lagi, namanya nyuguh tamu, doa lagi. Nanti dapat 7 hari manggil lagi, suruh nyukur rambut, doa lagi kiai itu. Kemudian sunatan, manggil kiai lagi. Pas besar dia dikasih rizki sama Allah, duitnya miliaran, ngasih alfatnya ke Habib. Kibin otaknya ngendi sih aku kibin otak taruh di mana? Terus yang ngajarin kita sholat, yang ngajarin kita wudhu, kiai kampung di musola kecil, di masjid. Kadang dia yang ngajar, kadang dia yang bawa kue, dia yang bikin kopi kiainya tuh. Tapi Masya Allah, sesudah kenal lama Habib, dia lupain guru, orang-orang yang telah berjasa dalam hidupnya sejak dalam kandungan. Kadang-kadang dia yang ngomong, ini malam ini ada hallnya Habib, pengajian libur, nggak boleh kalau ada Habib lagi di hall ada pengajian, itu namanya matane picak. Betul apa tidak? Ada nggak orang ngomong begitu? Pangkat dia itu apa ngomong begitu? Pangkat dia apa kiai? Bukan. Bisa ngaji Fathul Qorib? Enggak. Suruh nasrif fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna, enggak bakal bisa. Suruh ngelal qala aslu qawala ala wazni fa'ala, enggak bakal mampu. Suruh menghafal al-qawaid al-fiqhiyah, enggak bakal bisa. Lalu pangkatnya apa? Itu orang dia mau di hall buyutnya dia, kita mau ngaji, tidak boleh pengajian, bahkan jamaahnya suruh hadir ke sana, katanya barokah. Barokah naon ngaji teu apa teu? Barokah apa dapatnya di sananya? Dikasih perukunan sholat? Enggak. Kadang-kadang enggak sholat. Betul apa tidak? Kadang-kadang kumpul sholat maka kagak, jangan betul-betul tuh dekat keraton masih ada.
Bahkan kota kita banyak yang dipakai-pakai. Allah, Allah, haul Gresik, haul Solo, haul Malang. Lah emang pangkatnya apa dia? Coba yang di haul itu lihat sejarahnya waktu hidupnya. Ada enggak di kitab-kitab Mbah Hasim yang semasa dengan dia disebutkan? Enggak ada. Banyaknya orang-orang Baklawi itu yang dianggap hebat-hebat setelah matinya. Udah 20 tahun mati baru dicatat itu. Kehebatannya semuanya enggak ada bisa dibuktikan oleh orang yang sezaman. Hafal hadis katanya 1 juta hadis, mana buktinya? Lu nggak ada, orangnya udah mati. Mungkin ada nggak kalau dia pakar hadis? Kitabnya mungkin, sanadnya dari siapa? Pernah nggak dia ketemu dengan musnidud dunya? Dari siapa saja dia mendapatkan riwayat hadis? Gurunya berapa ratus? Seorang pakar hadis ya gurunya harus ratusan. Nggak ada, hanya di tulisan-tulisan sekarang di internet ditinggi-tinggikan. Pada masa hidupnya bukan siapa-siapa. Makanya saya katakan satu Syekh Nawawi Tenara lebih mulia dari seluruh Ba'lawi yang hidup maupun yang sudah mati. Satu kiai Indonesia Syekh Nawawi Tenara lebih mulia dari seluruh habib di dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dengan Syekh Mahfud Turmusi pun saya berani katakan bahwa Syekh Mahfud Turmusi lebih utama dan lebih mulia di sisi Allah dari Ba'lawi, seluruh Ba'lawi yang ada di dunia, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia. Bahkan peci hitamnya Syekh Nawawi itu lebih mulia dari seluruh sorban-sorban ban Vespanya Ba'lawi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sarungnya Syekh Nawawi Tenara, sarung yang murah itu yang ngelinting, lebih mulia dan lebih utama dari seluruh jubah sorban-sorbannya dan lapisan-lapisannya dari para kabid Ba'lawi itu. Saya berani kalau misalnya ada malaikat yang suka tugasnya itu menghitung hisab, ayo dihisab. Dia suka membanding-bandingkan, makanya saya banding-bandingkan sekarang. Mereka itu sukanya membanding-bandingkan. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dibandingin dengan Abdul Al-Haddad, dengan Faqih Muqaddam. Katanya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia terkenal di dunia, maka Faqih Muqaddam nanti dia akan lebih tinggi derajatnya di akhirat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari mana dia tahu? Syekh Abdul Qadir Jailani katanya pangkatnya kalah nanti di akhiratnya oleh Faqih Muqaddam. Siapa Faqih Muqaddam? Apakah orang, apakah bukan? Faqih Muqaddam katanya imam. Saya teliti di kitab-kitab, katanya dia wafat 653 Hijriah. Kitab-kitab sudah banyak ditulis di Yaman yang nyebutin nama ulama-ulama Yaman, ulama-ulama tarim disebutin. Saya cari nama Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali itu tidak ada sama sekali. Pada tahun 653 orang bernama Faqih Muqaddam. Tapi kibin-kibin kan hadaratnya ila hadrati Sayyidina wa Maulana Faqih Muqaddam, ya Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam dipanggil nggak ada kok. Saya bisa membuktikan dia tidak ada. Saya nggak bakal berani ngomong begini kalau saya tidak bisa membuktikan bahwa Faqih Muqaddam tidak ada pada masanya. Tidak ada. Lalu gimana tuh kiai kok bisa ada? Ya Sangkuriang tahu? Sangkuriang, Superman, tahu? Batman, Gundala,
nggak ada orangnya. Tapi kemudian anak-anak kita hafal. Coba, idola kamu siapa? Superman, Batman, Gundala, Spiderman, Doraemon. Kalau dulu Sangkuriang, Kamandanu, Angling Dharma, tak kayak tadi Angling Dharma tuh, itu belum ditemukan bukti sezaman. Saya baca dalam sejarah Bojonegoro, kalau Bojonegoro di Banten, di Bojonegoro, bahwa para pakar-pakar Bojonegoro belum menemukan bukti sezaman betulkah dulu di Bojonegoro ini ada Angling Dharma. Tetapi itu adalah sebuah kekayaan kebudayaan daripada Bojonegoro. Sama seperti di daerah Jawa Barat dikenal dengan nama Sangkuriang. Dikenal dengan nama di sana siapa lagi itu, tokoh-tokoh yang diciptakan dalam versi kebudayaan untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak muda pada zamannya. Itu banyak sekali diciptakan tokoh. Dan tokoh-tokoh semacam itu lalu kemudian ada yang ngaku-ngaku keturunannya. Orangnya diciptakan, sekarang orang ada yang ngaku turunan Superman. Wow, saya masih turunan Superman. Mengenai Arjuna, apakah betul Arjuna punya anak namanya Parikesit? Betul, dalam dunia kebudayaan, pewayangan, Parikesit mempunyai anak namanya Abimanyu. Abimanyu mempunyai anak namanya Yudhoyono. Saya tahu Yudhoyono, presiden dulu. Kemudian Yudhoyono punya anak namanya Grendoyono. Grendoyono nama Pramesti. Pramesti punya anak namanya Angling Dharma. Adanya di Kali Tidu. Itu legendanya. Perlu untuk bukti sezaman untuk diyakinkan bahwa betul Angling Dharma pernah ada di Kali Tidu. Fakih Muqaddam membutuhkan itu, sudah 3 tahun dicari, nggak ketemu-ketemu. Ada yang dikirim, dikasih duit ke Turki, ada yang dikasih duit ke Madinah, ada yang dikasih duit ke Irak, ada yang dikasih duit ke Yaman untuk mencari bukti bahwa Fakih Muqaddam pernah ada di masa lalu. Tidak ada yang mampu mendapatkannya. Dan tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena saya sudah secara badihian jalian bahwa nasab Ba'lawi ini diakuinya baru di abad 9 Hijriah, 895 Hijriah. Di tahun 895 Hijriah ada seorang Ba'lawi namanya Ali As-Sakran, nyatet bin-binnya dia. Katanya dia namanya Ali, punya abah namanya Abu Bakar. Abu Bakar punya abah namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini orang bener nih, masih 3 nih orang bener nih. Nah, dari Abdurrahman ke atas ini dia nggak hafal. Tulis-tulis saja sampai nama cucu Nabi yang namanya Ahmad bin Isa yang ada di abad keempat Hijriah, 345 Hijriah, memerlukan 13 nama ke situ, dikarang aja. Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Faqih Ali bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qali Qosam bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ya, saya cari kalau Ahmad bin Isa ini benar cucu Nabi. Ada di dalam kitab Tahdhibul Ansar, ada di dalam kitab Al-Mazdi Ahmad bin Isa, ada di dalam kitab Muntaqilatut Talibiyah, ada dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Fakhrur Razi, ada dalam kitab Al-Asili karangan Al-Marwazi, karangan At-Taqtaqi,
ada dalam kitab Al-Fahri Al-Marwazi, ada dalam As-Sabatul Musal, ada di dalam kitab apa namanya itu Umdatul Talib di abad ke-9 awal. Ahmad bin Isa Soheh sebagai cucu Nabi, anak-anaknya 3, ditulis dalam kitab-kitab itu mulai abad ke-5 Hijriah, ditulis anaknya itu 1 Muhammad, 2 Ali, 3 Husain, tidak ada anak bernama Ubed. Leluhurnya Khabib ini namanya katanya Ubed. Katanya anak Ahmad bin Isa cucu Nabi. Dilihat di dalam kitab-kitab masa lalu yang hari ini masih ada dicetak. Karena kitab masa lalu itu punya Imam Syafi'i itu tahun 150 Hijriah Imam Syafi'i lahir, beliau wafat 205 Hijriah, kitabnya masih ada sampai hari ini. Begitu pula kitab-kitab nasab, banyak kitab nasab itu yang saya ambil hanya beberapa, paling 30 yang saya sebut di dalam kitab. Kenapa? Karena itu yang menyebut Ahmad bin Isa. Yang lain itu keluarga lain, jadi nggak perlu untuk saya sebutkan. Kalau disebutin semua 200 kitab nasab dan sejarah bapak-bapak dan ibu-ibu, yang semuanya memperkuat dan membatalkan nasab Habib sebagai keturunan Nabi. Lalu mereka marah-marah sama saya, nggak mau nerima. Ini fitnah, hasud, iri, dengki, punya kebencian pada turunan Nabi. Kebencian turunan Nabi siapa? Saya turunan Nabi. Mana buktinya? Nggak perlu bukti, husnudon aja. Nggak mau husnudon mah. Nanti kamu minta uang sama saya. Kalau kita husnudon dimintain duit. Tapi kalau sudah kelihatan dia pakai kaos PWI nggak berani. Jadi orang-orang yang paling merdeka sekarang di Indonesia ini orang yang pakai kaos PWI. Nggak bakal itu. Misalnya nih perempuan-perempuan, hei se-Indonesia, bikin jilbab yang ada lambang PWI, lambang Gunung Jawa itu. Insya Allah selamat daripada kezaliman Ba'lawi. Atau di depannya kan biasa kayak OSIS itu kan, sekarang gambarnya PWI. Wah selamat. Mau kan sekarang tuh di Jepara ada kayak apa ya, kayak maniak 31 anak perempuan diperkosa sama Sapik Al-Habsyi. Khabib 31 anak perempuan diperkosa baru tahun 2025 ini, masih beberapa hari yang lalu. Tapi sudah saya masukkan dalam kitab saya, dan kitab saya sudah dicetak, kitab baru, judulnya Minhajun Nasabin fi Ibtali Nasabi Ba'lawi Al-Multasik Lil Alawiyyin. Itu bisa di-download juga, gratis download kitab saya itu. Kalau orang ngarang kitab itu nggak mau ditaruh di internet, kenapa? Nggak dapat untung. Kalau saya setiap ngarang kitab, terutama kitab nasab ini, hari itu saya tabyin, hari itu saya share gratis. Begitu. Untuk apa? Karena tujuan saya ngarang bukan cari duit. Alhamdulillah Allah sudah kasih saya rizki. Tapi untuk memberi pencerahan kepada saudara-saudara saya. Kenapa? Karena saya mantan kibin juga. Kibin semua ini, banyaknya kibin semua. Pengurus PWI ini banyaknya kibin-kibin. Pekalongan, tanya kenal saya enggak? Saya dulu kalau ngobrol di rumahnya itu ya di atas. Yang ada neng nong. Originnya itu. Sekarang alhamdulillah bebas merdeka. Orang yang merdeka dirinya diberi kekuatan oleh Allah, tidak mudah ditipu, tidak mudah diperdaya. Orang itu kalau sudah dia itu husnudon pada maling, udah tampangnya kayak maling ini, lah husnudon gak boleh kita suudon pada orang. Insya Allah laptop, HP di meja habis semua itu.
Saya punya teman kiai, orangnya husnudon aja itu sama Balawi. Udah sampai nggak wawuh sama saya. Tahu nggak wawuh? Ini sekarang ini nggak wawuh sama saya gara-gara saya batalin nasab Balawi nih. Karena dia masih jadi kibin. Kemudian dia cerita, namanya sama temen, kalau ada musibah cerita. Kiai katanya, ada tuh yang biasa datang tuh sama kita. Biasanya ke dia datang, ke saya datang gitu. Terus itu saya ngobrol kan kalau di meja, ada HP, ada laptop. Terus ya biasa kan dia kalau mau apa namanya pergi diamplopin, saya ambil luang, diamplopin. Pas saya kembali, HP dan laptop saya nggak ada. Terus saya nanya sama dia, Bib, katanya ini laptop sama HP saya mana? Oh, enggak ada, dari tadi enggak ada, itu namanya laptop dan namanya PHP. Ada, Bib, tadi di sini enggak ada. Kamu salah katanya. Dia penasaran karena rumahnya pakai CCTV, kiai banyak duit dia. Ada CCTV-nya. Dia lihat di kamar. CCTV-nya. Bener itu dimasukin ke tasnya. HP-nya, laptopnya dimasukin ke, dan dia tidak punya malu. Na'udzubillah. Tapi kalau sudah pakai kaos PWI LS, selamat sentosa, karena kita bisa masuk ada amar ma'ruf nahi mungkar awamirillah wajtinabu nawahihi, masuk surga. Jangan mau ditakut-takutin. Kalau enggak cinta sama aneh, cinta sama keluarga Belawi, maka ente tidak akan masuk surga karena tidak akan dapat syafaat dari Injil aneh Nabi Muhammad. Sebenarnya dia juga nggak yakin itu dia cucunya Nabi Muhammad itu. Sekarang itu dia nggak yakin orang dia udah tes DNA, bukan kok. Tapi si Kibin ini aja yang masih yakin orangnya aja udah nggak yakin. Kibinnya masih yakin, Kibin. Susah jadi Kibin itu. Kibin kapan tobatnya? Nah, kita doakan. Kita bukan kebencian. Kalau mereka yang ngaku-ngaku turunan Nabi itu tidak ada kaitan dengan kezaliman dari pengakuannya, biarin aja. Gak bakal ini ada ribut-ribut begini. Ada orang yang penasaran seperti saya bahwa dia bukan cucu Nabi. Gak mungkin kalau mereka semuanya baik-baik semua. Ngaku turunan Nabi misalnya, setiap punya uang, ketemu orang dia kasih 100.000, ada ketemu lagi 100.000, ketemu lagi. Itu mengangkat nama Nabi Muhammad. Ya Allah, dasar cucunya Nabi. Ketemu orang ngasih uang, sepasar uang dibagi semua sama dia. Masya Allah, Nabi Muhammad terima kasih, kau telah membawa cerah keimanan kepada kami. Engkau juga menurunkan keturunan-keturunan yang mulia, yang bagi-bagi duit terus pada kami. Begitu, walaupun palsu dia. Betul apa tidak? Mengangkat harkat martabat Nabi Muhammad SAW lebih tinggi lagi. Tapi kalau model-modelnya ngaku cucu Nabi, nggak pernah sholat, katanya putra-putri Fatimah nggak sholat juga, dijamin masuk surga. Kan malu-maluin Nabi Muhammad. Ngaku cucu Nabi, ada apem punya orang diambil aja. Allah. Minum-minuman keras, mabok, nyolong motor, dawir, nyolong apa namanya tuh akuarium, ada di Lampung nyolong akuarium, di Banyumas nyolong keramik 200 meter material, dia bawa mobil losbak ngambilin keramik, bukannya bayar, bilang Habib Anu, emangnya ini material siapa? Dapat keramiknya bukan dapat beli apa? Enak amat membawa nama Rasulullah untuk hawa nafsunya dia. Ini adalah merendahkan harkat martabat Rasulullah. Wajib bagi kita untuk menjaga kemuliaan Rasulullah dengan
membongkar kepalsuan nasab orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, kemudian menggunakan pengakuan itu untuk berbuat zalim dan merendahkan harkat martabat Nabi. Setuju, Bu? Asyhadu anna Ba'lawi Habib laisu min dzurriyyati Rasulillah. Merdeka. Udah merdeka itu, insyaallah. Lebih merdeka lagi kalau ada lambang PWI di rumahnya. Ini lambang Nahdlatul Ulama di atas, karena PWI anaknya Nahdlatul Ulama. Di bawahnya lambang PWI LS. Insya Allah ada Kabib masuk, masya Allah. Langsung nggak mau dia. Nanti kiai-kiai, ada apa Bib? Mau ngehol? Enggak kiai, enggak kiai. Ini saya melihat bahwa kiai ini akan masuk surga. Saya permisi kiai. Assalamualaikum. Gitu doang paling juga. Kalau sudah ngelihat ada gambar PWI atau foto saya. Kalau belum punya gambar PWI, foto saya aja dipasang. Jangan fotonya Gus Yahya. Nanti kalau fotonya Gus Yahya ada Habib masuk. Ini husnudon ini husnudon nih, alhamdulillah nih. Kalau yang husnudon kan masih bisa dibohongin. Ini husnudon. Saya kirimin itu. Saya pernah ngomong begini di Lampung. Videonya saya potong, saya kirimin ke Gus Yahya. Ketawa kali dia di sana. Kalau yang ada foto saya, insya Allah nggak berani. Itu para habaib itu dawir lagi. Tapi kalau ada foto Gus Yahya, wah ini babul husnudon ini, bab husnudon ini. Tuh ada katanya kiai-kiai hasil panennya diangkut Habib katanya. Lah apakah yang begitu itu pantas untuk membawa-bawa nama Rasul, Bu? Nggak pantas. Nggak pantas bawa-bawa nama caci makinya luar biasa. Abis saya ini dibilang cecoro, dibilang dajjal, dibilang monyet, dibilang anjing. Habis semua kebun binatang ke saya semua. Nggak tahu kalau yang dihadapin ini adalah putra wayah Nusantara. Ini saya mendapatkan ini, pusaka-pusaka ini banyak sekali dari orang-orang yang mempunyai mata yang lain selain mata kepalanya. Bahkan ketika capres, saya akan lihat-lihat Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kayaknya mau ke Ganjar kata saya ini. Saya dukung Ganjar kata saya. Kemudian datang itu utusan dari para penunggu gunung-gunung sepulau Jawa. Kata dia, saya kan orangnya husnudon aja begitu mah. Kiai kenapa bukan pilih Pak Prabowo? Kenapa? Sudah ditanda tangan oleh penunggu gunung sepulau Jawa bahwa yang akan jadi presiden Prabowo. Kata orang itu. Terus tapi para penunggu gunung-gunung sejawa sedang cinta sama Kiai Imad. Kalau Kiai Imad nggak berubah, maka tanda tangannya yang akan diberubah, yang didukung Kiai Imad yang akan menang. Sampai begitu. Kata saya, ada syaratnya nggak? Ada syaratnya. Syaratnya 3. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Kalau ini tidak, maka yang jadi presiden Prabowo. Ya kita ini kan orang pekih. Orang pekih itu berdasar hadasiyah. Hadas itu berdasarkan dalil aja, mana buktinya. Tetapi pada waktu itu saya ngikutin aja. Syaratnya saya penuhi. Yang 2, yang 1 tidak bisa dipenuhi oleh teman saya. Akhirnya ya tidak bisa dirubah. Prabowo
tetap jadi presiden. Harus kita dukung sampai 5 tahun. Karena Bapak Prabowo yang dipilih oleh para penjaga Nusantara. Wah, ini halu nih Kiai Mat. Ya, ini malah lagi cerita halu dulu. Karena apa? Cerita-cerita apa namanya, dalil-dalil kan udah selesai. Balawi udah pik, bukan cucu Nabi. Dia nggak bisa lagi bawa dalil. Nggak bisa dia. Udah ditantang-tantangin tuh sama orang-orang. Berani nggak debat dengan Kiai Mat? Melempem baik. Yang suruh di depan itu orang-orang kayak Kori tuh yang macam-macam. Kalau ada acara begini bikin kerusuhan. Paling begitu doang, lama-lama ditangkap polisi juga tuh orang begitu. Lama-lama ditangkap polisi. Kenapa? Karena dia mengganggu acara orang lain. Pengajian itu dilindungi undang-undang, dia ganggu. Kalau polisi kesel itu bisa ditangkap itu Pak Kori itu. Orang lagi ngaji Gus Abbas kemarin disuruh pulang, dilempar-lemparin. Itu kalau polisi sudah kesel orang-orang begitu ditangkepin karena sudah melanggar undang-undang Indonesia. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu intinya Bu ya. Ibu ini keturunan ke atas orang mulia-mulia Bu. Jangan rendah diri kepada orang-orang begituan. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka tidak lebih mulia daripada kudungnya ibu-ibu. PWILS punya kaos yang keringetan itu lebih mulia dari seluruh jubahnya para Balawi. Lebih mulia orang-orang Nusantara, orangnya jujur, sopan santun, nggak enakan sama orang. Orang-orang begitu itu berpahala. Kiai tadi, Kiai itu, Kiai Ibrahim nih, biasanya kalau bukan acara begini, mimpin tahlilnya panjang. Saya tahu kenapa Kiai kita itu begitu nggak enakan. Ini lagi acaranya banyakan orang, udahlah yang cepat aja supaya kebagian waktunya, supaya nih dari Banten tamu kita ngomongnya banyak. Saya berharap baca dzikirnya banyak supaya saya ngomongnya sebentar. Ternyata ma'rifatullah orangnya itu nggak enakan. Itulah orang Jawa. Orang Jawa itu nggak enakan. Aslinya orang Jawa itu nggak biasa nyaci orang. Kita ini sekarang nih ngomong-ngomong kejelekan begini karena harus dilawan. Cangkem elek ya dibalas cangkem elek. Kalau cangkem elek dibalasnya husnudon, habis kita. Makam-makam sudah diganti semua. Wali-wali kita sudah kalah semua. Gresik itu kan Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan siapa lagi tuh di Giri banyak. Sekarang yang besar itu Balawi. Kapan datangnya dia? Tahun 1900. Ngapain aja dulu? Ya ngajar ngaji. Lah ngajar ngaji mak kiai juga semua ngajar ngaji. Lah ngajar ngaji doang. Perang kagak? Kagak. Mati di medan perang kagak? Kagak. Lalu hebatnya apa? Ya hebatnya dibesar-besarin. Nih Ki Ageng Purwo juga bisa aja kita bikin YouTube, 20 YouTube Ki Ageng Purwo Waliullah. Kalau malam Jumat ada jam 8 itu ada di Bojonegoro. Tapi kalau jam 12 itu sudah ada di Aras. Allah. Itu 2 tahun aja begitu. Udah orang percaya. Pekalongan bikin YouTube-nya banyak, karomah para wali, lihat itu banyak itu. Dia bisa jalan di air, udah 4 tahun jalan di air. Ada ulama-ulama jin datang segala macem. Banyak bikin YouTube, bikin konten kreator, keramat-keramat supaya dianggap rajanya para wali. Kenapa sih Allah kok yang bohong-bohong begitu tapi dibiarkan aja? Ya begitulah cara kerjanya Allah Subhanahu wa taala untuk melihat mana sih hati-hati yang begitu waspada,
mana yang mudah dibohongi. Maimun Al-Qaddah itu 200 tahun ngaku cucu Nabi, baru ketahuannya setelah 200 tahun. Mulia dia, semakin ngaku cucu Nabi semakin bohong semakin mulia. Anaknya jadi raja lagi, cucunya jadi raja lagi, buyutnya jadi raja lagi selama 200 tahun. Tapi kebohongan tetap kebohongan. Ulama bangkit di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi ini hanya seorang panglima perang dari Imaduddin Zangki. Jangan sembarangan, ini pimpinannya namanya Imaduddin. Imaduddin Zangki punya anak namanya Nuruddin Zangki, tapi belum berhasil. Berhasil pada saat siapa? Salahuddin Al-Ayyubi yang memimpin. Saya namanya Imaduddin, adik saya Nuruddin meninggal dunia. Nisan saya Salahuddin, lengkap semua itu ada. Kalau Ansori ini nggak pakai din. Kalau pakai din Ansoriuddin. Karena kalau orang Banten itu yang nama din itu banyak sekali. Kenapa? Daerah Jawa banyak din tapi tidak sebanyak di Banten. Kenapa? Karena dari zaman dulu sultan-sultannya pakai din semua. Hasanuddin. Ini sultan pertama, sultan kedua nggak ada dinnya, sultan ketiga Nasruddin, kemudian Sultan Aliuddin, Sultan Rafiuddin dan lain sebagainya. Banyak juga yang pakainya Zainal Arifin, Sultan Zainal Asikin. Ada yang pakai Muhyiddin, pakai din juga tuh Sultan Muhyiddin. Terakhir Sultan Sofiyuddin. Nah itu ciri-ciri nama-nama khas Banten. Nah, ini ibu bapak kita harus menjaga sejarah ini. Tanah ini tanah pusaka. Dulu leluhur-leluhur kita menjaganya luar biasa dengan darah dan air mata. Tidak boleh hasil kerja keras daripada leluhur kita kemudian dihapuskan begitu saja sejarahnya dengan disisipkan sejarah-sejarah palsu untuk kemudian dikuasai. Nih. Kalau di Ngelumber apa namanya? Ngelumber dibangun makam Habib. Palsu misalnya. Syekh atau Habib Ahmad As-Segaf. Wafat 1700. Dimerekin penyebar agama Islam di Ngelumber. Walaupun hanya sederhana begitu, lama-lama kiai-kiai kita yang dulu ngaji di Mbah Hasim, ngaji di Mbah Khalil, hilang semua peran-perannya bahwa ini yang betul-betul menyebarkan Islam. Nanti lama-lama ada anak KKN di IAIN, orang Ngelumber kuliah di IAIN, coba kamu ada makam keramat apa di desa kamu, tulis skripsi di situ. Wah ini yang lain kan kiai-kiai kita makamnya nggak mau digede-gedein, dikeramat-keramatin, itu biasa-biasa aja. Akhirnya dia taunya yang palsu ini. Sejarah masuknya Islam di Ngelumber oleh Habib Ahmad As-Segaf tahun 1700. Padahal bohong. Itu yang akan terjadi. Kenapa? Cara untuk menghancurkan bangsa dan menguasainya, pertama rubah sejarahnya. Lalu hapus sejarah dan hubungan mereka dengan leluhurnya. Seakan-akan mereka hanya tahu mereka orang-orang budak, orang-orang awam yang mudah untuk ditundukkan. Satu generasi itu semua bangsawan-bangsawannya akan menjadi kambing. Generasi ketiganya sudah akan menjadi bebek. Itu orang Eropa yang nulis begitu. Jadi para politisi Eropa itu cara dulu menjajah bangsa Indonesia, Malaysia, terus di Yaman segala macam itu caranya dia kuasai secara ekonomi, kekuatan militer, agar dia selamat menjajah di situ ratusan tahun. Sedikit demi sedikit bangsawannya ditundukkan dengan sejarah palsu. Nah kemudian diciptakan sejarah ini, disiapkan. Ketika masih hidup ini bangsawan pertama, pastikan dia akan melawan. Ini diumpetin dulu bukunya. Kalau sudah
mati semua satu generasi, generasi kedua anaknya ini dikasih sejarah ini dulu, ini kan ditulis ketika ayah kamu hidup. Ketika ayah kamu hidup, ayah kamu kan nggak ngomong apa-apa, setuju berarti dengan kitab ini, padahal ayahnya itu nggak tahu kitab itu. Kayak sekarang Mbah Hasim dibawa terus kan. Dulu Mbah Hasim diam saja dengan Balawi, nggak ada Mbah Hasim ngomong bahwa Balawi bukan cucu Nabi. Padahal memang nggak ada urusannya Mbah Hasim dengan apa namanya nasab Balawi itu, karena dulu nggak ada yang ngaku-ngaku kami cucu Nabi, di dalam tubuh kami ada darah Rasulullah. Zaman Mbah Hasim nggak ada yang begitu, semuanya cium tangan sama Mbah Hasim, semuanya di kakinya Mbah Hasim semua itu para habaib. Sekarang aja kiai-kiai kita nyium kakinya habaib. Dulu mereka yang nyium kakinya Mbah Hasim. Dulu mereka yang nyium kakinya Mbah Khalil Bangkalan. Dulu mereka yang ngemis-ngemis kepada Syekh Nawawi Tenara. Saya punya suratnya Utsman bin Yahya ngemis-ngemis pada Syekh Nawawi Tenara. Ngemis-ngemis. Pengen diberikan sebuah tanda tangan oleh Syekh Nawawi Tenara agar kitabnya bisa dicetak di Mekah Al-Mukarramah. Syekh Nawawi tidak mau. Kenapa? Nggak bermutu kitabnya. Kitabnya tidak bermutu. Nggak bisa kitab model begini dicetak di Mekah Al-Mukarramah. Nggak level punya kamu itu Utsman bin Yahya. Begitu. Lah kita lebih mulia dari kamu. Nyata sudah. Makanya kita orang Jawa yang lebih mulia ini jangan mau jadi anak buahnya orang hina dina kayak mereka. Mereka orang hina dina, kita orang mulia. Masa orang mulia jadi anak buahnya orang hina dina. Kita turunan para raja, kita turunan Raden Wijaya, kita turunan Hamengkubuwono, kita turunan sultan, kita turunan sunan-sunan, kita turunan daripada raja-raja Majapahit, Bojonegoro, Tuban, Wilatikta. Nama besar semua. Orang Eropa dulu itu takut sama orang Indonesia. Kok sekarang kita mau tunduk pada orang-orang yang gak jelas asal usulnya? Tidak ada lagi. Sekarang zamannya adalah zaman kebangkitan kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai kampung yang harus kita muliakan. Mereka lah yang mengajar kita Al-Quran, mereka yang ngajar kita cara ngaji, mereka yang ngajar kita bagaimana ibadah, mereka yang ngajar kita bagaimana wudhu, mereka lah yang mengajari kita tentang kehidupan. Maka kiai-kiai kampung lah yang harus kita muliakan dan harus kita tinggikan derajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.